Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, saya para habaib, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, bila khusus dan sampai kita hormati akhina al-karim Syekh Abdul Qadir Asgar, Syekh Ridha, Syekh Muhsin Ibn Najib Al-Hasmi, saha Bapak Ketua Ta'mir dan jajaranipun sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat ingkang dimuliakan ingkang dirahmati Allah. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring panjang umur, berkah umur dan kita sedaya dalam keadaan sehat wal afiat ala ta'atillah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan anugerah kepada kita, sehingga karena sebab nikmat-nikmat tersebut kula panjenengan saged kempal wonten masjid niki, wonten tempat sing mulya, wonten majelis sing mulya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya walaupun pun rada dalu nggih kula panjenengan nggih wonten sing ngantuk-ngantuk, alhamdulillah sing jenengane wong ngantuk kok dipeksa niku ganjarane luwih gedhe. Amin. Karena dikatakan al-ujur ala qadri ta'ab, ganjaran itu tergantung jerih payah yang dikeluarkan. Jenengan mantuk-mantuk, kesel-kesel, ya wene istirahat ning tetep dimenang-menangke hadir maulud, dimenang-menangke wonten majelis ingkang sae. Wih, karo mendelak-mendelik kaya karo teklak-tekluk, alhamdulillah iki awake gedhe-gedhe iki teklak-tekluk. Angge to. Tak kroso ya. Nikmat, lha ngene atusnya nikmat. Ngantuk orang jaluk, turu orang tuku. Gini mboten? Nah, nggih alhamdulillah. Nggih kula nggih sampe teklak-tekluk mau, tapi wis pokoke al-ujur ala qadri ta'ab. Nggih, ganjaran niku tergantung jerih payah ingkang dilakukan. Alhamdulillah. Nah, hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah, kula panjenengan wonten teng majelis maulid Simtud-Duror niki. Simtud-Duror niku maulid sing istimewa. Pengarangnya nggih punika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu betul-betul seorang muhibbun Nabi. Beliau betul-betul seorang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengarang maulid Simtud-Duror ini, beliau mendikte kepada anaknya. Beliau mendikte. Dan ketika mendikte itu beliau di hadapan yaqoboh, dalam keadaan tersadar di hadapan beliau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikte, kemudian yang menulis adalah putra beliau. Nah, di dalam maulid Simtud-Duror ini, ketika kita membaca, diceritakan oleh salah seorang apa ya, kalau lari jenenge itu. Nah niku beliau cerita, beliau niku dibuka ke hijab kalih Gusti Allah, ningali wonten dua malaikat ingkang salah setunggal niku bertanya. Salah satunya tanya sama malaikat sing setunggal, niki wong kok do rame-rame iki do meh ning ndi? Niki majelis nopo sing badhe dihadiri kalian tiang-tiang niku majelis nopo? Di saat itu malaikat sing setunggal jawab, oh
itu adalah majelis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan para manusia untuk datang ke majelis tersebut, yaitu majelis Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan tujuan manusia-manusia itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir dalam majelis maulidnya Habib Ali itu adalah untuk membersihkan hati mereka daripada segala kotoran-kotoran. Dan itu perbincangannya para malaikat. Nah, majelis maulid yang kita baca ini maulid yang istimewa. Tapi ngeten, nek wonten tiyang sing jelaske tentang bagaimana keistimewaan satu maulid, itu bukan berarti terus merendahkan maulid-maulid yang lainnya, bukan. Kadang kan gitu wonten, bukan kadang malih, kata wonten maulid sing nek dihitung-hitung maulid sing durun niku kan tasih anyar tinimbang maulid tiba, tinimbang maulid berjanji. Niku maulid sing pun sepuh-sepuh. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sendiri, beliau ketika sebelum mengarang kitab maulid sing durur, ting majelisnya beliau niku sing diwaos maulid tiba. Sing diwaos maulid tiba. Terus kita jangan kemudian, karena sering kali kula mireng piyambak, kula mireng dhewe wonten tiyang sing sanjang nek wonten majelis maulid sing durur niku, pertama nyuwun sewu ngene iki, tangga dhewe, tangga kampung dhewe niku wonten sing sanjang. Pas wonten maulid teng masjid sing diwaos maulid sing durur, wonten teng sing sanjang, pas ana wong meh teko nang masjid iki ditakoni, lha kowe meh ning ndi? Lha kowe meh ning ndi? Oh meh ning masjid ki ana duroran, bahasane ana duroran. Terus niki tiyang ngomong, lha kowe duroran lha kowe apa Habib? Duroran kan maulidnya Habib kok. Ngomongnya ngono. Dan ini perkataan yang mengkotak-kotakkan, ini perkataan yang membuat orang itu kemudian jadi gep-gepan lah bahasanya. Padahal semua maulid itu adalah baik. Isine nggih sae, isine sami. Sholawat, sirah Kanjeng Nabi, ayat Al-Qur'an, donga. Lah niki isine maulid iki, isine papat iki. Dan semua maulid sama. Semua maulid sama. Masing-masing juga punya keistimewaan. Nah, paling enak niku dikados nek Al-Habib Abdul Haddad, beliau nek jelaskan dikir-dikir niku kata. Dikir-dikir datang Gusti Allah niku kata. Wonten tasbih, wonten tahmid, wonten takbir, wonten tahlil. Kata sangat dikir-dikir ini. Wonten sholawat, wonten istighfar. Dan di setiap dikir itu memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki dikir yang lainnya. Sehingga iman-iman ketika kita itu hanya melakukan satu dikir, membaca satu dikir tanpa membaca dikir yang lain. Artosipun sholawat itu saya, sholawat itu saya, istighfar saya. Nah, sholawat memiliki keistimewaan sendiri, istighfar juga memiliki keistimewaan sendiri. Dan terus nek tiyang kok sholawat terus saya mau bener, saya istighfar terus saya mau bener, saya. Tapi eman-eman kok sholawat terus istighfarnya ditinggal, kok istighfar terus sholawatnya ditinggal, ini eman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan satu hal itu saja, yang kita baca satu hal itu saja, maka kita akan ketinggalan daripada faedah dari pikir yang lainnya. Itu sanjangnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu nah, tapi mirang ya. Nah, terus kados maos Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an niku sae. Tapi nek tiyang kok nempeke waktune kagem maos Al-Qur'an kok niku eman-eman. Eman-emane napa? Eman-emane dia ketinggalan daripada keistimewaan wonten dzikir sing lintu. Nah, jadi mindset yang kita miliki harusnya apa? Kita berzikir
adalah untuk mencari faedah yang banyak, bukan kemudian zikir itu yang banyak, bukan, tapi mencari faedah yang banyak. Jadi kalau panjenengan misalkan dalam satu hari niku sholawat ping 100, istighfar ping 100, kemudian maos Quran setengah juz nopo sak juz, dan niku ben entuk kabeh, ben entuk kabeh. Nah begitu juga sing penting niku boten sing paling kathah, boten, tapi sing paling istiqomah niku sing paling penting. Wong maca Quran telung dina hatam pisan, saya deh telung dina hatam pisan, sewulan hatam ping 10. Ning nek Ramadan kok bar Ramadan kok tau maca Quran meneh, kira-kira piye? Ya pun saya mboten terus ora apik, ora sae, tapi luwih sae jenengan sedinten niku sak ain tapi sak mati. Nah niku sing luwih sae daripada ketemu hataman Al-Quran berpas Ramadan toh, misalkan seperti itu. Nah yang paling baik itu adalah yang paling istiqomah. Nah begitu juga dengan maulid-maulid yang kita tahu maulid Simtuturar, kita tahu maulid Tiba, kita tahu maulid Barzanji. Kita tidak membeda-bedakan antara itu, semuanya adalah maulid-maulid yang baik. Di situ isinya adalah hal yang penuh dengan barokah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling saya sampean iso Simtuturar yo iso, Barzanji yo iso, kemudian Tiba yo iso, Syaraful Anam yo iso, Dia Ulami yo iso, Burdahan yo iso. Wah niku paket lengkap. Nek sakit kados ngoten alhamdulillah. Nah, iki wonten beberapa kalam yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtuturar. Beliau mengatakan tentang maulid yang beliau karang, yaitu Maulid Simtuturar. Beliau mengatakan warid jadi baraza fi yaumin sa'id mudihabihi khairul abid. Beliau mengatakan warid jadi maulid yang aku karang ini datangnya adalah baru. Baraza fi yaumin sa'id, muncul ada di hari yang penuh dengan keberuntungan. Mudihabihi khairul abid, di dalamnya dipuji-puji sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga mengatakan al-maulid alladhi allaftuhu karamatun lil mutaakhirin. Nah ini alhamdulillah salah satu fadilah kula panjenengan niku nek maos Maulid Simtuturar, beliau sendiri yang mengatakan, pengarang kitab Maulid Simtuturar sendiri yang mengatakan al-maulid alladhi allaftuhu karamatun lil mutaakhirin. Maulid yang aku karang yaitu Maulid Simtuturar karomah, merupakan kemuliaan bagi siapa? Bagi kita al-mutaakhirin, yaitu orang-orang yang ada di akhir. Jadi kalau panjenengan niki saged hadir, saged maos Maulid Simtuturar niku merupakan salah setunggal karomah. Salah setunggal karomah, salah setunggal kemuliaan. Nah, maka dari itu wonten majelis-majelis ngeten niki pokoknya hadir. Pokoknya napa? Hadir, pokoknya semangat. Nah, kemudian juga dikatakan hiya minal matar allati wa'ada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi madzalu ummati madzalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Ini dikatakan tentang Maulid Simtuturar ini, dikatakan hiya minal matar allati wa'ada biha Rasulullah. Maulid ini adalah salah satu daripada tetesan-tetesan hujan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang berbunyi mathalu ummati mathalul matar, permisalan umatku ini adalah seperti halnya tetesan-tetesan air hujan, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu, yang mana tidak diketahui air hujan itu
saking akeh tidak ada yang tahu apakah yang baik itu di awal ataukah yang di akhirnya, tidak ada yang tahu. Nah seperti itu, ini adalah seperti gambaran karomah kemuliaan yang Allah berikan. Kita tidak tahu, bukan berarti kita ada di akhir kemudian kita kalah kualitasnya daripada orang-orang zaman dahulu, tidak. Sebenarnya rahmat yang Allah turunkan untuk kita dan rahmat yang Allah turunkan untuk orang-orang terdahulu itu tidak ada bedanya. Hanya saja kita terkadang sing males-malesan untuk menggapai rahmat tersebut. Wong dhisik semangat, nek wong saiki wis kakean dolanan HP, wis kakean nyekrol Instagram, wis kakean nyekrol Facebook, sholawate lali, sholate yo kadang lali. Nah itu sebenarnya rahmat yang Allah berikan itu sama. Nah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemudian ini ada setunggal faedah tentang Maulid Simtud Durar ini. Di zaman Al-Habib Ali, di zaman itu ada juga seorang Habib yang bernama Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habib Umar Al-Idrus. Beliau bercerita kepada Habib Ali, "Wahai Habib, di malam hari tadi aku ini bermimpi. Kula ngimpi, Beb. Teng jero mimpi kula niku seakan-akan kula ngadu teng jenengan tentang anak-anak kula sing nek pemahaman niku lambat. Ya, kalau memahami sesuatu itu sulit, lambat. Aku mengadu kepada Anda tentang pemahaman anak-anakku yang sedikit lambat. Kemudian di dalam mimpi tersebut engkau mengatakan kepadaku, khallihim yaktubunal maulid haqqi. Di dalam mimpi tersebut aku mendengar engkau mengatakan kepadaku, sudah, biarkan mereka, suruh mereka untuk menulis maulid yang aku karang. Nah ketika di dalam mimpi itu Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus dia mengatakan, anak-anakku kok pemahamannya rada lambat, Beb. Kemudian Habib Ali mengatakan, wis kongkonen anak-anak sampean itu untuk nulis Maulid Simtud Durar, Kemudian nah seakan-akan engkau itu menunjukkan kepadaku bahwasannya dibukakannya pintu-pintu pemahaman itu ada di dalam menulis Simtud Durar yang engkau karang itu, wahai Habib. Kemudian Habib Ali menjawab, ya memang seperti itu adanya. Itu bukan hanya mimpi, tapi kenyataannya itu adalah seperti itu. Kemudian dia menyampaikan, man aradal fatha falyahfadil maulid aw yaktubhu. Sing sapa wonge pengen dibuka futuhe karo Gusti Allah, dibuka pintu-pintu pemahaman, dibuka pintu-pintu ilmune karo Gusti Allah, falyahfad maulid haqqi, kata Habib Ali. Maka hendaknya dia menghafal Maulid Simtud Durar, atau paling tidaknya nulis Simtud Durar dengan tangannya sendiri. Nah ini wonten setunggal faedah. Nah misalkan jenengan kula kok wonten salah satu keluhan tentang mungkin anake kok rada ora nurutan, dikandani angel, dijekeli apa di HP ini dijaluk kok angel, dikongkon ning omah malah dolan. Kok akeh lawan, gimana? Coba ajak bareng-bareng nulis Maulid Simtud Durar. Dengan barokah Simtud Durar tadi, Al-Habib Ali mengatakan insya Allah dibukakan pintu-pintu ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bismillah, bisa dicontoh mungkin. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau juga mengatakan dalam satu qasidah beliau tentang memuji bagaimana majlis-majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qulub, dha waqad taubatak yal 'ashi idza batatub, dha waqad aubatak ya syarib idza bata'ub, dal jama' la syakka tughfar bih jami'ud dunub. Dia mengatakan
tidak ada hal lain yang lebih ampuh untuk menghilangkan kegalauan, kesumpekan. Tidak ada yang lebih ampuh daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih ampuh di dalam menghilangkan kerisauan, menghilangkan pikiran-pikiran yang penat. Tidak ada yang lebih ampuh daripada majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Dawaka taubatakiyal asi idza batatu. Ini di saat dimana kita di dalam majelis maulid Nabi, itu adalah waktu yang paling tepat bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang sering bermaksiat. Kita masing-masing dari kita itu adalah orang-orang yang masih banyak berbuat dosa daripada kita mencari pahala. Nah, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara bertaubat salah satunya adalah kita beristighfar. Nah, kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Rasulullah sendiri yang sudah jelas-jelas tidak ada cacatnya, tidak ada dosanya, tidak ada kekurangannya, beliau itu mengatakan, aku ini bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali aku bertaubat kepada Allah. Lah kula panjenengan niki sing kakean dosa kok sedina sekali urung tentu. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan beliau ini taubat Gusti Allah dalam satu hari ini 100 kali bertaubat. Ini menunjukkan bagaimana betul-betul beliau itu selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dawakat aubatak ya syarid idza bata'u. Ini adalah waktu yang tepat di dalam majelis maulid, di dalam pembacaan maulid. Ini adalah waktu yang tepat bagi orang-orang yang dia itu sering menjauh dari Allah, sering lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang tepat kita untuk kembali. Ini waktu yang tepat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dikatakan bahwasannya ketika ada majelis maulid, ketika ada pembacaan maulid, di saat itu para malaikat Allah niku keliling wonten majelis tersebut, tawaf wonten majelis tersebut. Bukan hanya tawaf, mereka itu bersolawat kepada orang-orang yang hadir. Nah, kalau panjenengan sedaya niki sakniki disolawati kali para malaikat. Padahal solawatnya malaikat niku artinya napa? Istighfar. Kalau panjenengan diistighfari kali malaikat, maka dari itu di akhir beliau mengatakan, la adal jama' la syakka tughfar bih jami'ud dzunub. Ini perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi, dengan sebab perkumpulan ini dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terakhir kita paling tidak sedikit mencontoh daripada akhlak, daripada adab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu adalah betul-betul sosok orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau adalah sosok orang yang sangat berbakti kepada ibundanya. Saking baktinya beliau itu pernah mengatakan, aku dan seluruh harta yang aku miliki itu adalah milik ibuku. Selama ibuku masih ada, selama ibuku masih hidup, aku dan seluruh harta yang aku miliki adalah milik ibuku. Bahkan seandainya aku ini dibawa ke pasar oleh ibuku dan aku dijual oleh ibuku, aku rela. Aku rela untuk dijual, karena yang dijual adalah ibuku. Ini salah satu bentuk kesuksesan Al-Habib Ali, yang maulidnya, yang ilmunya, yang mahabbahnya beliau tersebar dalam seluruh penjuru dunia. Ini adalah karena sebab, salah satunya adalah karena sebab beliau bakti kepada ibunya, karena sebab ibunya ridho kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka dari itu, untuk kita semua, terutama yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki ibu, kita harus contoh Al-Habib Ali. Kita bakti kepada ibu kita bakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa syuktullah fi syuktil
walidain, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada di dalam murka kedua orang tua. Maka dari itu jangan sampai kita itu kemudian mencontoh orang-orang yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita contoh, kita seneng, kita ngefans sama orang-orang yang seperti contoh apa yang sekarang itu K-pop gitu ya. Wong-wong sing do seneng karo drama Korea, sing dicontoh sing joget-joget ra karuan, aurate dibuka-buka kabeh. Ya karo wong tua yo kaya apa, kita tidak tahu jelasnya. Yang jelas mereka tidak ada manfaatnya untuk kita, baik itu dunia dan akhirat. Nah, yang dunia yo misalkan orang-orang yang ngefans sama mereka, yang demi cuma melihat saja rela untuk su-suan sepanjang, wah masya Allah berapa kilometer itu. Nah, padahal yo sing difani, sing disenengi orang kenal karo dhewe. Loro yo ora ditili, yo ora didongake, main jengking nang apa yo ora direken, ya. Itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Jadi kita coba kepada anak-anak kita, generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita, contohkan kepada mereka bagaimana adab-adab para orang-orang yang soleh. Kenalkan mereka kepada orang-orang yang soleh, kenalkan mereka kepada bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kita kenalkan kepada mereka yang tidak membawa manfaat kepada kita. Orang-orang pada zaman sekarang nih, terakhir, salah satu pulau kelingan nasihat Habib Ali Al-Habsyi. Beliau itu mengatakan, lungguh karo wong sing ngikuti zaman, artinya abnauz zaman, wong sing tunduk karo zaman, artinya dia mengikuti zaman, meninggalkan daripada ajaran-ajaran syariat. Seperti halnya sekarang dalam masalah aurat saja sudah dianggap remeh, aurat dibuka, nah, tidak diperhatikan. Kemudian tentang laki dan perempuan sudah seperti tidak ada batasnya pada zaman sekarang di luar ini. Nah, duduk dengan orang-orang seperti itu tidak membawa manfaat bagi kita. Yang didapatkan hanyalah buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk bersama dengan para ulama, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita mengatakan, loh, rasanya ini wong-wong sing soleh tenanan, wong-wong sing alim tenanan ki angel digoleki. Sebenarnya bukan sulit untuk dicari. Habib Ali sendiri beliau mengatakan, sebenarnya zaman ini itu tidak kosong daripada orang-orang yang soleh, tidak kosong daripada orang-orang yang alim. Mereka masih banyak. Hanya saja kita ini seperti halnya wadah yang bocor. Seperti halnya wadah yang bocor. Kenapa kok samakan wadah yang bocor? Seperti contoh, memang banyak orang hadir majelis itu sekarang banyak. Kuantitas ada, tapi kualitas yang sedikit. Kuantitas ada, orang hadir majelis, ketika di majelis mendengarkan maulid dengan seksama, mendengarkan mauidhah dengan seksama, bahkan ketika di majelis itu hatinya bisa luluh, bisa sampai meneteskan air mata, bisa nangis. Tapi ternyata keluar dari majelis tersebut, Al-Habib Ali mengatakan wal amal masyi. Tapi ternyata mengamalkan daripada apa yang ada di majelis tersebut, apa yang dia dengarkan di majelis tersebut, ternyata tidak ada amalnya. Krungu sampai nangis-nangis, iya sampai nangis-nangis, tapi metus ke majelis orang diamalkan. Kon jogo sholat 5 waktu, ya tetap ditinggal. Kon jogo tutup aurat, ya tetap diumbar. Kon ojo pacar-pacaran, dan majelis disampaikan wala taqrabu zina, ojo mendekati zina, tetap pacaran, gonjeng-gonjengan itu mahram. Nah, artinya ini wal amal masyi, kata Habib Ali, ternyata amal tidak ada, ataupun diamalkan, memang apa yang disampaikan itu diamalkan, tapi di qulubin ghafilah, kata Habib Ali, tapi mengamalkannya itu dengan hati yang lalai. Artinya hati yang lalai, ngamal nih orang ikhlas amali.
diamalkan apa yang disampaikan, tapi ternyata pengen dipuji, pengen dirungokke karo koncone, pengen dirungokke karo wong liya. Lah inilah mengapa kok seakan-akan kita ini digambarkan seperti wadah yang bocor, dan orang yang soleh, orang yang alim ini adalah diibaratkan orang yang ingin mengisi air tapi di wadah yang bocor, kira-kira sia-sia. Bahkan digambarkan juga oleh Habib Ali seperti halnya orang yang berdagang. Wong nek dagang biasanya kan nawak-nawak ke dagangan itu ditawar-tawarkan. Nah tapi mosok ono wong meh nawake dagangan padahal ning sekitare ora ono wong sing meh tuku. Kira-kira misalkan iki ono wong dodolan ning tengah hutan, ora ono wong sama sekali, ora ono sing sliwar-sliwer, ayo klambi, ayo nyak wangi, ayo. Tidak mungkin. Tidak ada yang mau menawarkan dagangan di tempat yang kosong yang tidak ada pembelinya. Nah itu seperti zaman sekarang itu seperti itu. Orang yang soleh banyak, orang yang alim banyak, tapi sedikit orang-orang yang betul-betul murni, yang betul-betul ikhlas ingin menimba ilmu, ingin mengambil faedah daripada orang-orang yang soleh tersebut. Makanya saiki kok jarang ketok para wali, kok jarang ketok. Ini kita jarang. Oh, saya jarang orang wali. Bukan jarang orang wali. Banyak masih sekarang itu, banyak para wali-wali itu kata, cuma itu kesiapan kita untuk menerima faedah daripada beliau-beliau ini yang masih kurang, yang perlu kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat membawa manfaat. Mudah-mudahan walaupun ya sedikit banyaknya, mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik, yang baik diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan untuk selalu istiqomah, diberi kekuatan untuk selalu anjur hadir dalam majlis-majlis khair, dalam majlis-majlisnya Nabi. Dengan duduknya kita di majlis-majlis tersebut, insya Allah menjadi sebab kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya perkumpulan di dunia saja, tapi sampai perkumpulan di akhirat, dikumpulkan bersama kekasih-kekasih kita, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, kumpulkan dengan para sahabat, kumpulkan dengan para habaib, para kiai, kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.